Bab 70 Kemarahan Adelia. Bunga-bunga yang diambil langsung dari toko bunga milik Dinda sudah tertata rapi di dalam rumah mewah milik Farah. Dua wanita itu sudah rapi dengan kebaya yang senada. Dan kini sedang menyambut para kerabat dekat yang akan menyaksikan acara akad nikah Adelia hari ini. Selamat Ra. Selamat atas umur kita yang semakin tua. Zia tertawa dengan kalimatnya sendiri. Iya kak. Ih gemesin banget si cucu oma ini. Farah mencium bayi mungil yang ada di dalam pelukan kakak iparnya. Semoga punya Yana dan Al juga kembar. Farah kembali mencium bayi mungil yang ada di dalam pelukan Eliana. Amin tante, jawab Eliana. Penantian yang panjang. Langsung dikasih 2 ya El. Farah masih menatap takjub dua bayi mungil itu. Alhamdulillah Tan. Farah mengusap lembut kepala keponakannya. Ayo masuk, ajaknya. Eits ada keluarga baru ya. Farah melirik gadis cantik yang sedang menggenggam tangan cucunya. Tapi wajahnya kok gak asing kak? Tanya Farah pada kakak iparnya. Oh ini Rianti. Auntinya Nana kembaran Riana. Jawab Zia memperkenalkan gadis yang sedang bersama putranya. Bukan aunti oma, tapi ibu. Gadis kecil yang sedang menggenggam tangan Rianti menimpali pembicaraan. Dan membuat orang dewasa yang ada di sana tertawa. Ibu sudah pulang dari surga oma. Sambung Nana dengan suara menggemaskan. Baiklah. Nana senang ibu sudah balik. Tanya Farah sambil berlutut mensejajarkan tubuhnya dengan Nana. Iya. Senang banget. Farah tersenyum. Lalu mengusap lembut kepala kecil Nana. Masuk yuk. Farah mengajak keluarga besar kakak iparnya itu masuk ke dalam rumah. Sedang dicari besan kamu tuh. Tunjuk Zia pada wanita yang mengenakan kebaya yang sama dengan adik iparnya. Ya sudah. Aku tinggal ya kak. Pamit Farah lalu melangkah menuju calon besannya berada. Asteris. Di dalam kamar pengantin. Adelia menatap layar ponselnya dengan nanar. Air matanya jatuh membasahi pipi yang sudah begitu cantik dengan olesan makeup. Yana tidak beranjak dari atas ranjang pengantin. Tapi ia ikut memperhatikan apa yang sedang terjadi di depan meja rias. Penata rias yang bertugas menyiapkan Adelia hari ini melangkah mundur untuk memberikan waktu pada konsumennya. Selamat berbahagia. Wajah lelaki yang sedang memaksakan diri tersenyum di layar ponsel milik Adelia tidak mampu membuat Yana menahan air matanya. Maafkan aku, lirih Adelia. Aku yang seharusnya minta maaf karena sudah mengecewakan kamu. Bunda dan juga papa. Maafkan aku. Suara Ray kembali terdengar. Ini yang terakhir ya. Setelah ini aku tidak akan bisa menghubungi istri orang lagi. Kekahan penuh keterpaksaan terdengar. Adelia sudah menutup mulutnya rapat-rapat. Maafkan aku. Dan kamu harus bahagia. Sudah jangan nangis lagi. Kasihan penata rias kamu. Jadi frustasi gitu. Lelucon Ray masih belum mampu membuat tetesan air mata yang jatuh di pipi Adelia berhenti. Aku harus ke kantor. Ingat kamu harus bahagia. Panggilan berakhir. Adelia masih terdiam tanpa suara dengan air mata yang masih membanjiri pipinya. Yana beranjak dari atas ranjang. Lalu melangkah mendekati adik iparnya. Suratan takdir yang sudah ditulis rapi oleh Allah akan selalu berakhir indah. Percaya padaku, ucap Yana saat tubuhnya sudah berdiri di samping adik iparnya. Mbak jangan cantik-cantik dong. Nanti aku kalah. Gak enak mbak. Kalau bridesmaid-nya lebih cantik dari pengantin. Nanti aku jadi bahan ledekan orang-orang. Kalimat lelucon dengan suara serak menahan tangis itu. Membuat Yana tersenyum tapi dengan mata yang berembun. Ia tahu. Adik iparnya ini hanya ingin menutupi gundah dengan lelucon. Semua akan baik-baik saja kan mbak? Geral akan menyayangiku kan? Tanya Adelia. Sayangi dia dengan tulus. Perlakukan dia dengan baik. Untuk hasil dan balasannya serahkan semua pada Allah. Mbak sudah merasakan balasannya saat ini. Kakak kamu. Membalas semua cinta tulus dan ikhlas yang dulu sempat disia-siakan orang lain. Ujar Yana meyakinkan. Sudah siap. Wanita yang tidak kalah cantik walau sudah berumur. Membuka pintu kamar pengantin dan melangkah masuk mendekati putri dan menantunya. Sebentar lagi bun. Bunda tunggu aja di bawah. Nanti Yana yang akan membawanya turun. Jawab Yana cepat.
Baiklah. Bunda tunggu secepatnya. Geralt sudah siap. Farah kembali membalik tubuhnya dan keluar dari kamar putrinya. Sedangkan penata rias yang berada di dalam kamar itu kembali merapikan riasan yang terkena air mata di wajah Adelia. Masih cantik kan Mbak Yana? Adelia cemberut. Aku cemburu. Nanti Geralt makin gak bisa lupain Mbak Yana. Sambungnya. Yana tertawa mendengar kalimat adik iparnya. Pukul aja kepalanya dek. Biar amnesia sekalian. Jawabnya tertawa jahat. Kejam banget sih. Adelia beranjak dari kursi. Lalu merangkul lengan Yana kemudian melangkah keluar dari dalam kamar. Tuh kan. Geralt liatin Mbak terus. Yana tersenyum geli. Dia itu cuma mau liatin kamu. Tapi mau bagaimana lagi kita dempetan gini. Saat sudah memasuki ruangan mewah yang sudah dihias dengan sangat indah. Tangan Adelia sudah berpindah pada calon mama mertuanya. Yana melangkah menuju Alvaras yang kini sudah mengulurkan tangan. Lalu duduk dengan diam di sana. Kok masih langsing aja sih? Wajah Yana merona. Ia melihat sekeliling ruangan saat tangan nakal suaminya mengusap lembut perutnya yang masih terlihat rata. Nakal banget sih. Gak tahu tempat. Tentu saja masih rata. Ini belum genap 2 bulan. Jawab Yana. Udah ah. Sana lihat tuh si Geralt grogi jabatan tangan sama papa. Sambungnya tertawa geli. Saya terima nikahnya Adelia Prasetyo binti Zidan Prasetyo dengan mas kawin tersebut tunai. Kalimat singkat namun memiliki arti yang tidak akan pernah habis dijabarkan itu. Berhasil diucapkan Geralt dengan satu tarikan nafasnya. Kalimat hamdalah penuh syukur dari orang-orang yang ikut menyaksikan acara sakral hari ini. Memenuhi ruangan. Cincin pernikahan yang dipilih langsung oleh sang mama. Berhasil Geralt sematkan di jari manis istrinya. Hingga ciuman takzim di punggung tangannya mengakhiri sesi awal baru kehidupan hari ini. Pernikahan bukanlah sebuah akhir, tapi merupakan awal dari sebuah kehidupan baru. Untuk itu, jangan takut jika kita memutuskan untuk menikah dengan orang yang mungkin asing. Asteris. Aku tidak ingin terlibat dengan rencanamu. Suara dari ponsel yang menempel di telinga Nara kembali terdengar. Tenang aja. Kamu hanya akan membantuku masuk ke dalam resepsi pernikahan adik iparku saja. Setelah itu tinggal menjadi urusanku. Berhentilah Nara. Kamu bisa bahagia tanpa Alvaras. Enggak. Aku enggak akan bahagia jika melihat Alvaras bahagia dengan orang lain. Setelah mengucapkan kalimat itu, Nara beranjak dari atas ranjang di dalam kamar apartemennya. Lalu melangkah menuju ruang ganti. Baiklah. Kita harus tampil cantik malam ini. Senyum terlihat di sudut bibir Nara. Hotel milik Geralt begitu ramai. Para tamu undangan terlihat berbondong-bondong mendatangi tempat dilaksanakannya resepsi pernikahan pemilik hotel. Megah dan meriah. Ada banyak tamu undangan yang berdatangan. Dari mulai pengusaha sekelas Zidan dan Regina. Juga kenalan Farah di dunia hukum terlihat ikut hadir pada resepsi pernikahan Geralt dan Adelia yang digelar malam ini. Wanita yang kini menjadi ratu malam ini. Terlihat begitu anggun dan sabar berdiri di atas panggung megah itu. Sambil tersenyum manis pada setiap tamu yang datang mengucapkan selamat serta mengucapkan doa kebahagiaan untuk pernikahannya malam ini. Selamat berbahagia. Hingga doa cepat dapat momongan terus saja ia aminkan di dalam hatinya. Kok bisa? Gumam Adelia disertai dengan dada yang berdetak hebat. Ia menatap wanita dengan gaun merah di ujung sana. Matanya beberapa kali berkedip. Memastikan jika ia tidak salah melihat wanita yang kini berdiri tidak jauh dari panggung pelaminan. Sekian tahun ia tidak pernah lagi bertemu dengan musuhnya semasa SMA itu. Tapi kini terlihat hadir di acara pernikahannya. Siapa yang mengundangnya? Gumamnya lagi. Tidak ada. Sekuat apapun ia mengingat nama Nara tidak ada di dalam daftar undangan yang sudah beredar. Siapa? Tanya Geralt. Mantan istri Kak Al. Jawab Adelia. Geralt mengikuti tatapan istrinya. Tapi wanita yang kini sedang menjadi fokus sang istri sama sekali tidak ia kenali. Mungkin ada rekannya yang diundang. Dan dia jadi partner gitu. Ujar Geralt menjelaskan. Ia lantas kembali beralih pada tamu undangan yang datang memberi selamat atas pernikahannya.
hingga ia tidak sadar jika istrinya sudah melangkah menjauh dari sampingnya. Sialan, dada Adelia berdebar tidak karuan saat melihat wanita berbaju merah sudah melangkah perlahan mendekati kakak iparnya. Heels dengan berapa senti yang melekat di kakinya sudah ia lepaskan begitu saja. Gaun putih indah yang melekat di tubuhnya ia angkat tinggi-tinggi agar tidak menghalangi langkah kakinya. Suara sang suami yang baru terdengar memanggil namanya tidak ia hiraukan. Ia melangkah cepat menuju Yana yang sama sekali tidak merasakan hal bahaya yang sedang mengintai. Ya Tuhan, lindungi kakak dan keponakanku. Kak Al kemana sih? Ujarnya dalam hati sambil terus melangkah cepat menuju Yana. Sesekali ia melirik wanita yang juga sedang melangkah perlahan mendekati kakak iparnya. Dia tahu seberapa gila wanita yang kini semakin memangkas jarak dengan kakak iparnya yang sedang duduk membelakangi mereka. Hingga, darah mengalir dari telapak tangan Adelia yang menahan pisau yang hampir saja mengenai tubuh bagian belakang Yana. Beraninya kamu menampakkan diri di depanku. Adelia menarik pisau itu dengan keras tanpa peduli pisau itu ikut melukainya. Wajah Adelia terlihat sangat geram. Ia melempar pisau yang ada di tangannya hingga membuat beberapa tamu undangan menjauh dari tempat ia dan Nara berada. Adelia, teriak Yana. Ia baru menyadari apa yang kini terjadi di belakangnya setelah bunyi benda yang jatuh di atas lantai terdengar, disertai teriakan beberapa tamu undangan yang ada di dekatnya. Dasar sialan. Prang, pecahan gelas yang baru saja ia ambil dari meja temuan Yana duduk berhamburan, disertai darah segar mengalir dari kepala Nara. Kamu tahu berapa lama aku menunggu waktu ini tiba, agar tidak perlu masuk penjara hanya karena membunuhmu. Sejak SMA, aku sudah menahan diri sekuat tenaga agar tidak melenyapkan wanita menjijikan seperti dirimu dari bumi yang aku pijaki. Namun, sepertinya aku masih harus menunggu hingga di hari pernikahanku. Yana berteriak meminta tolong. Namun, para tamu undangan yang ada di sana terlihat begitu takut ikut campur dengan kejadian berdarah itu. Nara sudah tersungkur di atas lantai. Namun Adelia sama sekali tidak berniat untuk mengakhiri pembalasannya yang sudah sekian tahun tersimpan rapi di dalam hatinya. Ia duduk di atas tubuh wanita yang sudah tidak berdaya, dengan senyum sinis di sudut bibirnya. Del udah. Kamu akan membunuhnya. Yana berusaha menarik adik iparnya yang terlihat begitu berbeda dari biasanya. Aku memang ingin membunuhnya, jawab Adelia dingin. Darah terus mengalir dari telapak tangan Adelia hingga mengotori gaun dan pecahan gelas yang masih ada di dalam genggamannya. Tangan Adelia yang masih menggenggam pecahan gelas itu sudah terangkat dan bersiap menancapkan pecahan gelas itu di dada Nara. Beruntung tangan kokoh geral segera menarik tubuh istrinya menjauh dari wanita yang sudah terlihat mengenaskan di atas lantai hotel. Alvaras yang sejak tadi tidak menyadari kejadian mengenaskan itu, baru saja tiba di samping Yana yang terlihat begitu shock, lalu segera meraih tubuh istrinya itu dan memeluknya dengan sangat erat. Kalian ngapain saja? Bentaknya pada petugas keamanan yang terlihat berlarian menuju tempat kejadian. Astagfirullah. Ada apa nak? Tanya Farah saat melihat gaun indah putrinya sudah penuh dengan darah. Aku ingin membunuhnya bun. Dia membuat kita kehilangan Kak Al bertahun-tahun. Wanita itu membuat bunda dan papa menangis sekian tahun lamanya. Adelia masih histeris. Sungguh ia belum puas sebelum memastikan wanita itu benar-benar menghilang dari muka bumi ini. Sialan berani sekali dia datang dan berniat mengacaukan pernikahanku. Ia kembali melangkah cepat menuju Nara yang sudah diamankan oleh petugas keamanan. Nak, jangan seperti ini. Zidane yang juga baru menyadari keadaan karena begitu asik bertegur sapa dengan para rekan bisnisnya, segera memeluk tubuh putrinya dengan begitu erat. Papa lepaskan. Jika Adele membunuhnya malam ini, Adele gak akan masuk penjara. Ini kesempatan tepat untuk menghabisinya, ujar Adelia. Meskipun orang seperti dia mati, tidak akan ada yang berubah di masa lalu. Jangan kotori tanganmu dengan orang tidak berguna seperti dirinya. Yang terpenting saat ini kita sudah bahagia, ucap Zidane sambil mengeratkan pelukannya di tubuh putrinya. Dia merebut segala yang seharusnya aku nikmati semasa SMA pa. Dia merebut Kak Al dariku.
Dia membuat Kak Al tidak peduli padaku. Padahal aku sangat membutuhkan Kak Al saat itu. Isak Adelia dalam pelukan sang papa. Dia merebut Kak Al dari papa dan bun. Kalimat Adelia terhenti. Ia tak sadarkan diri di dalam pelukan sang papa. Zidan sudah mengangkat tubuh putrinya yang tiba-tiba tidak sadarkan diri menuju kamar hotel. Gerald tolong hubungi dokter, perintahnya pada sang menantu. Kemudian berlalu dari ruangan itu bersama istri dan putrinya. Hati Alvaras mencelos. Ia mendengar jelas apa yang baru saja diutarakan adiknya. Ia mengikuti tubuh sang papa yang sudah berlalu dari ruangan itu dengan tatapan nanar. Aku jahat banget sama keluargaku sendiri sayang. Gumamnya seakan ingin mengutarakan apa yang ia rasakan saat ini pada sang istri. Bawa istrimu masuk ke dalam. Biar tante yang akan menangani para tamu undangan. Istrimu pasti terkejut. Takut berimbas pada kandungannya. Ujar Regina. Terima kasih tante, ucap Alvaras. Kemudian ikut melangkah menjauh dari kerumunan menuju kamar hotel. Alvaras melangkah meninggalkan ruangan itu bersama Yana. Pikirannya berkecamuk. Ia melangkah perlahan sembari berulang kali merutuki dirinya sendiri yang begitu bodoh di masa lalu. Maafkan Alpa, Bun. Maafkan Kakak Del, lirihnya.